Shalom saudaraku, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanipar Tambunan dari CBM 7 TV. Setiap pukul 5 pagi saya selalu menyapa saudara dengan mengatakan no Bible, no breakfast. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, penting sekali supaya kita memperhatikan bagaimana menjalani kehidupan yang benar, yang lurus ya di dalam kehidupan ini di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita bisa melihat ya berkali-kali di Alkitab ini diajarkan kehidupan yang praktis untuk diterapkan ya, kehidupan yang bernilai. Contohnya ya, saya bagi rema dari Amsal 20 ayat 23. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Saya ulang sekali lagi. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Saudaraku, kalau kita belanja sesuatu di pasar atau di toko, kita misalnya beli 1 kilo, dan ketika kita lihat ditimbang 1 kilo, sampai di rumah ternyata kita timbang cuma 7 on. Mangkel gak sih? Pasti mangkel lah. Berarti pedagang itu curang. Nah, zaman dulu timbangan seringkali dipakai ada batunya ya untuk menunjukkan 1 on, 1 kilo atau setengah kilo. Nah, dia kalau dimaksud di sini adalah dua macam batu timbangan, berarti dia tidak jujur, ada kecurangan. Siapa yang senang dicurangi? Gak ada yang senang. Ada bahasanya dulu ya, orang tua zaman dulu dibilang, saya teringat saudaraku, nenek saya seorang pedagang di pasar menjual sayur mayur. Saya sering membantu nenek saya ini, saya panggil opung. Nah, ketika saya belajar tuas pengungkit fisika di SMP, lalu saya praktekkanlah itu di timbangan daripada opung saya ini. Saya bikinlah aturan 1 kilo jadi 8 on. Opung saya ini seorang yang benar, jadi dia tahu. Lalu dia katakan gini sama saya, kembalikan ini timbangan saya, karena dia nggak tahu di mana saya buat timbangan itu jadi 8 on. Saya kaitkan dengan karet. Kembalikan ini timbangan saya tidak mau mendapatkan untung dengan cara yang curang. Kita bisa mencret nanti, itulah bahasanya nenek saya saudaraku. Ya saya karena masih belum ngerti banget agama dan firman Tuhan, yang penting keuntungan, saya pikir sudahlah, nggak ada ini. Enggak, saya tahu ini tidak benar ini. Padahal dia nggak lihat saudaraku. Nah, orang benar pasti benci kecurangan. Demikian juga kadang di dalam pekerjaan saudaraku. Banyak sekali yang sukuisme ya. Jadi kalau dia satu suku atau satu kampung, kalau salah temennya dibelain. Tapi begitu misalnya itu suku lain, digentak-gentak. Saya juga pernah mengalami itu saudaraku di kantor ya. Jadi ada satu suku pimpinan saya dengan teman saya. Teman saya ini berbuat salah. Tidak ditegur, malah disayang-sayang. Begitu saya, karena beda agama, beda suku. Nah, ini namanya dua timbangan. Ya, tidak ada keadilan. Tuhan benci loh kefasikan, Tuhan benci kecurangan, Tuhan benci ketidakadilan. Oleh karena itu, marilah tanpa membedakan suku dan agama atau apapun di dalam pekerjaan saudara, begitu juga dalam biarlah pertimbanganmu adil. Jangan memiliki dua
eh, dua timbangan, ya, dua tolok ukur. Satu, jadi berjalan, bertindak, berkata-kata, ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan perlakukanlah semua orang dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Jangan saudara juga lagi berdagang dengan tipuan, ya. Kita bilang ini asli, padahal tiruan. Kita bilang ini dari Amerika, tahu-tahu dari Cina. Nah, ini sama saudaraku, berarti saudara memiliki dua macam batu timbangan. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan saudara mengatakan, makanya saya selalu menyarankan kepada seisi rumah saya, sahabat-sahabat saya, jangan membeli barang palsu, ya, memalsukan merek. Lalu kita apalagi sampai kita tega mengatakan udah dijual mahal, kita katakan ini asli. Itu dosa yang luar, kekejian bagi Tuhan. Neraca serong itu tidak baik. Biarlah kita menilai sesuatu dengan benar, menawarkan sesuatu dengan benar, bisa kita dengan berhikmat tanpa berdusta, ya. Jadi berdagang, biarlah kita menjadi pedagang di dalam kebenaran, sehingga keuntunganmu tidak menjadi kutuk buat hidupmu, buat anak-anakmu. Karena di mata Tuhan itu kekejian. Demikian saudaraku, sharing yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Silahkan saudara lihat kembali di YouTube, saudara like, saudara subscribe, dan share lah kepada banyak orang. Sampai jumpa besok pagi, God bless you.